Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah dan selalu ibu banggakan, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI, yaitu pelajaran ke-1 bagian 3. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Iya, betul. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Masih ingat Al-Maidah itu surah yang keberapa? Iya, betul, yang kelima ya. Dan terdiri dari 120 ayat dan juga merupakan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Hari ini kita akan belajar surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Baik, sekarang kita baca doa sebelum belajar dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan yang pertama, siswa mampu memahami makna Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan jelas dan benar atau tartil. Yang ketiga, siswa mampu menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Maka dari itu, siapkan dulu alat tulisnya ya untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan ibu sampaikan nanti. Dan bisa jadi itu akan membantu kalian dalam menjawab soal-soal yang akan ibu berikan. Baik, sekarang kita mulai kepada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dulu ya. Ibu akan bacakan dan langsung kalian ikuti supaya langsung bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Baik, sekarang kita coba terjemahkan ya. Langsung kalian ikuti supaya langsung bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah kebanyakan prasangka, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha,
dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum, adakah seorang di antara kamu yang suka ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang anak-anak coba dengarkan dulu sedikit penjelasan dari Ibu tentang ayat ini ya. Jadi, dalam ayat ini Allah menyeru orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang beriman ya. Nah, dalam ayat ini Allah menyuruh supaya menjauhi kebanyakan prasangka. Nah, sebagaimana kita ketahui, prasangka itu kan terbagi dua ya. Ada prasangka baik yang disebut dengan husnudzon, dan ada prasangka buruk yang disebut dengan suudzon ya. Kenapa kita tidak boleh berprasangka? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa ya. Kemudian dalam ayat ini juga Allah melarang apa? Nah, janganlah mencari-cari keburukan orang. Kemudian larangan selanjutnya dalam ayat ini adalah janganlah menggunjingkan satu sama lain. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah ada di antara anak-anak yang pernah berprasangka kepada orang lain? Apakah itu prasangka baik atau buruk? Kalau berprasangka baik itu bagus ya. Tapi kalau berprasangka buruk itu tidak boleh, karena itu termasuk dosa. Kemudian, apakah di antara anak-anak ada yang pernah mencari-cari keburukan orang lain? Apakah itu kepada teman, saudara, kepada orang tua, ataupun kepada guru? Dan apakah pernah ada di antara anak-anak yang menggunjingkan saudaranya, temannya, orang tuanya, gurunya, ataupun yang lainnya? Kalau memang ada atau pernah seperti itu, yuk sekarang kita segera bertaubat ya. Kita segera berhenti dari perbuatan itu, karena itu adalah sebuah dosa. Bahkan di dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang yang selalu seperti itu ya, itu sama halnya dengan orang yang memakan daging saudaranya yang telah mati, alias bangkai ya. Naudzubillah ya, jijik banget ya. Makanya ketika kita misalnya ya berprasangka buruk, mencari-cari keburukan orang lain atau menggunjingkan orang lain, kita harus ingat apa balasannya dari Allah, dan kita harus ingat ketika itu berarti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Naudzubillahi min dzalik ya. Kemudian pada ayat ini juga Allah memerintahkan supaya kita bertakwa kepada Allah. Dan pada akhir ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi sebanyak apapun dosa kita ya, kalau kitanya mau bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, insya Allah dan mudah-mudahan akan diampuni oleh Allah ya. Karena Allah itu Tawwabur Rahim, Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Asalkan kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi ya. Jangan sampai kita sudah bertaubat tapi terus-terusan seperti itu, berarti taubatnya belum betul ya.
Baik, sekarang kita mulai pelajari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13-nya ya. Ibu akan bacakan dan langsung diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Shadaqallahul azim. Sekarang kita coba terjemahkan ya, dan langsung kalian ikuti. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu, min zakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan. Waja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu, syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun khabir, maha mengetahui, maha teliti. Baik, sekarang kalian coba dengarkan sedikit penjelasan dari Ibu tentang ayat ini ya. Jadi dalam ayat ini Allah menyeru seluruh manusia ya, dan Allah di sini memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan kita itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya saling mengenal ya. Kita diciptakan oleh Allah berbeda-beda bangsa, berbeda-beda sukunya itu bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling mengejek, bukan untuk saling melecehkan ya, tapi untuk saling mengenal. Di antara kita pasti banyak sekali perbedaan ya. Bisa itu dilihat dari perbedaan kulit, perbedaan kebiasaan, dan yang lainnya. Nah, jangan sampai di antara kita saling menghina ya. Kenapa? Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Anak-anak masih ingat arti takwa? Ya, betul. Takwa itu dari segi bahasa adalah takut dan hati-hati. Jadi kita takut kepada Allah sehingga kita berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Sedangkan pengertian takwa dari segi istilah adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dari mana kita bisa tahu semua perintah dan larangan Allah? Iya, betul ya, dari Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi orang yang paling mulia, kita harus menjadi orang yang bertakwa
Dan orang yang bertakwa itu yang menjalankan perintah dan larangan Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadisnya ya. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga, di akhir ayatnya Allah menjelaskan bahwa Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, Allah Maha mengetahuinya ya. Makna surah Al-Hujurat ayat 12 secara garis besarnya ada 3 ya. Yang pertama, jangan berburuk sangka kepada orang lain. Yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, jangan menggunjing atau membicarakan aib orang lain ya. Ingat ya bahwa manusia itu semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus saling menghargai. Sedangkan makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu adalah yang pertama, kita diperintahkan untuk berbuat baik, toleransi, rukun dan tolong menolong dalam kebaikan kepada sesama manusia. Yang kedua, kita diperintah untuk bertakwa kepada Allah, sebab Allah memuliakan makhluknya atau manusia berdasarkan takwanya ya, bukan karena suku, bangsa, atau warna kulitnya. Nah, apakah kamu tahu bahwa surah Al-Hujurat itu merupakan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah dan merupakan surah yang ke-49 dan terdiri dari 18 ayat. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.